tertawa. Itukah tanda-tanda kita saudara? Dan mari aku bernyanyi mengikuti kata yang terisi. Teruslah terus janganlah jangan berhenti. Bahwa 350 tahun kita dijajah. Saat kita ingin menyatakan diri kita merdeka, tidak ada satupun negara yang hadir untuk mengiyakan. Bahkan PBB juga dibungkam diam. Hanya ada satu negara yang bernama Palestina, ya, dari seorang pemuka agamanya yang menyatakan diri, jadi radio di Jerman kala itu mengiyakan kemerdekaan kita ini. Saat kita merdeka, ya, Palestina dirampas kemerdekaannya. Terus kita diam-diam aja. Coba kita diberikan cara berpikir, kita diberikan suasana hati, kita diberikan kepekaan. Masa kita diam saja? Sekali lagi, dalam soal kemanusiaan ini kita harus garis bawahi. Kita tidak terlibat politik, kita tidak terlibat peperangan, kita terlibat kepada sisi manusia itu, kemanusiaan itu sendiri. Percayalah, kita semua ada. Firman Gaza. Dik doang. Gak usah tepuk tangan. Hujan yang turun sudah membuat perhitungan sendiri. Iya. Artinya dia mengucap salam untuk keberadaan kita bersama. Ya, barokah. Barokah. Seorang seniman, budayawan, seniman juga salah satu inspirasi aku dalam berkarya. Dan akhir-akhir ini Seniman itu apa, Pak? seniman itu orang yang mengalir darah seni di dalamnya dan menginspirasi banyak seniman sebelumnya. Kalau ada orang berkarya, diterima disebut seniman. Kalau berkarya nggak diterima disebut senewan. Masya Allah. Jadi ada satu kata-kata menarik yang Putra coba riset sebelumnya. Bukan riset sih, baca-baca. Beliau bilang, kalau artis itu di sana cuma punya Ferrari kan. Tapi harus tidak, gue punya kereta api. Gitu. Jadi yang Putra tanya. Kan titipan, Pak. Dititipan. Yang Putra tanya, Tuan Guru, makna kehidupan. Ya, aku rasa kehidupan itu yang paling berarti yaitu hidup itu sendiri ya. Bukan sehat. Sehat itu bisa jadi nomor 2. Karena para kekasih-kekasih Allah yang hidupnya sehat, dia merindukan juga sakit. Karena dengan sakit kepala, dia berpikir, mana ya Allah, migrain saya ini. Saya pikiran terlalu merasa paling benar terus. Sakit gigiku mana ya Allah, ucapkanku terasa paling benar terus. Perutku mana ya Allah, sakit perutku mana, mahku mana ya Allah. Karena aku makan terlalu kekenyangan sementara di sana lapar. Jadi yang paling utama adalah hidup. Karena dengan hidup kita bisa merubah kesalahan, kita asah menjadi kebenaran. Jadi itu yang paling berarti. Dari kehidupan adalah hidup itu sendiri. Memberi arti. Yes, oke. Luar biasa, kuat. Dik doang. Kalau udah memberi arti kan itu karena kita manusia. Ya. Manusia terbaik itu yang memberi manfaat tentunya. Iya. Jadi memang kita melihat ada kemerdekaan yang benar-benar natural, kemerdekaan yang benar-benar hakiki yang kita lihat dari kehidupan seorang Dik doang. Sesuai dengan namanya, sesimpel itu, sesederhana itu, sehumble itu. Doang. Padahal pas di searching panjang banget nama Tuan Guru. Panjang. Nama gue panjang. Iya. Lu aja bikin pendek. Dik doang, wang. Delay itu banyakin lagi, delay. Lu kan vokalis ya. Coba lu nyebut nama gue dengan echo gitu coba. Dik doang, wang. Kenapa? Padahal gue butuh itunya Pak. Apa namanya? Echo. Berhentilah, larut dalam duka. Kemerdekaan. Nah,
banyak di luar sana yang nitip ke Putra. Bang, tanyain dong sama Om Dik nih gitu kan. Bagaimana untuk mengisi emosional dan spiritual hari ini sehingga bisa merdeka seperti ini tuh ada apa sih? Prosesnya besar nggak? Panjang nggak proses ini? Nanti gue tanya kalau lagi ya. Ya. Boleh, boleh. Kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu kita sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Kita sudah terbebas Dari kebebasan itu sendiri. sendiri. Jadi orang yang merdeka dia sadar tentang norma agama, norma kehidupan, ya, tata cara berhidup bersama dengan kehidupan dia tahu. Nah, pertanyaannya negara kita sudah merdeka atau belum? Kalau lampu merah di perapatan jalan, Oke. tanda apa itu? Lampu merah tanda berhenti. Ya. Tapi kamu lihat ada nggak yang robos? Banyak. Nah, berarti negara kita sudah merdeka atau belum? Oke, belum. Belum kan? Jadi kemerdekaan Iya. yang hakiki yang kamu tanya, Indonesia belum paham. Indonesia belum paham. Rakyatnya belum paham. Oke. Ya jadi kalau kita saling merdeka, tentu kita ini dihuni oleh para mukminin dan mukminah. Ya bukan muslim, Iya, bukan muslim. Oke. naik kelas. Naik kelas. Jadi mukminin dan mukminah. Kalau muslim itu kan orang yang dimanapun dia berada, dengan ucapan dan kedua tangannya dia bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain. Muslim. Muslim. Dari Nabi Adam sampai Sampai Nabi Isa Muslim. Muslim. Jadi jangan berdebat lagi. Tapi begitu turun Rasulullah membawa Al-Quran, ada Islam, kita jangan lagi Muslim, tapi naik kelas, mukmin. Firna kaza. Ya kita ini ciptaan Allah yang paling sempurna. Waktu adalah makhluk, hujan juga makhluk, cahaya juga makhluk. Tapi sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Manusia prosesnya panjang, turun dari setetes air, terkena matahari dia menguap, lalu menjadi gas, lalu turun lagi menjadi batu yang cadas, erosi, diterpa air hujan menjadi tanah. Lalu di atas tanah itu tumbuh akar dan pohon menjulang tinggi ke langit. Lalu di bawahnya ada binatang-binatang, baru hadir manusia. Manusia itu hadir dalam perjalanan yang ketujuh. Makanya 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 ayat di dalam Al-Quran, 7 yang terkunci di Saibul Kahfi, 7 benua, 7 lautan, 7 lapisan di bumi dan di akhirat. Semuanya serba 7 yang sedang-sedang saja. Jadi kalau kita bicara kemanusiaan, kalau kita serakah, jangan-jangan kita lagi ke binatang-binatangan. Kalau kita lagi merangkul begitu banyak manusia-manusia, jangan-jangan kita adalah pepohonan yang tumbuh rindang. Kalau kita lagi nguap, kita ngeluarin gas ya. Iya. Tiba-tiba pret, kita lagi mengeluarkan. Lagi. Jadi kita ini dominan yang mana, kitalah yang mengendalikannya, kitalah yang menyiram pohon kebaikan dan kebajikan ini, sehingga akhirnya pohon kebaikan dan kebajikan ini tumbuh melebihi raga kita sendiri, dan akhirnya kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia yang terlepas dari kemanusiaan itu sendiri. Terlepas dari kemanusiaan itu sendiri. Jadi dari beberapa bunyi di belakang sana, Tuan Guru, ada yang bilang bahwa apa pentingnya kita hadir di Palestina? Apa pentingnya kita membantu Palestina? Sedangkan kita negara kita sendiri belum kita banyak hal yang kita harus benahi. Nah, menurut pandangan seorang Dik doang. Jangan dilupa sahabat bahwa 350 tahun kita dijajah. Saat kita ingin menyatakan diri kita merdeka, tidak ada satupun negara yang hadir untuk mengiyakan. Bahkan PBB juga dibungkam diam. Hanya ada satu negara yang bernama Palestina, ya, dari seorang pemuka agamanya yang menyatakan diri, dia di radio di Jerman kala itu mengiyakan kemerdekaan kita ini. Saat kita merdeka, ya, Palestina dirampas kemerdekaannya, terus kita diam-diam aja. Coba kita diberikan cara berpikir, kita diberikan suasana hati, kita diberikan kepekaan. Masa kita diam saja? Sekali lagi, dalam soal kemanusiaan ini kita harus garis bawahi. Kita tidak terlibat politik. Kita tidak terlibat peperangan. Kita terlibat kepada sisi manusia itu. Kemanusiaan itu sendiri. Kalau kamu sebagai orang mukmin
Satu mukmin terluka, ini orang sering mendaungkan ini ya. Saya ulang lagi, satu mukmin yang terluka, kau tidak bisa merasakan lukanya. Boleh jadi kita harus pertanyakan lagi agama kita. Kalau ada orang buang sampah sembarangan, itu bukan sampah kita. Kita pungut karena itu tidak bersih, bukan bagian dari iman. Saat kau singkirkan, itu yang disebut agama. Gak banyak orang mau menyingkirkan sampah yang bukan sampahnya. Lalu kau lewat jalan itu lagi keesokan harinya, ada sampah lagi. Lalu kau ambil sampah itu. Tapi kali ini kau ajak bicara sampah ini, jangan-jangan berguna. Orang yang sudah berdekatan dengan sesuatu yang dibuang, yang dihinakan, ya, dirampas. Apalagi yang sudah hancur, penderitaan, porak-poranda. Lalu dia berteman, dijadikan alat musik, dijadikan kawan. Itu yang disebut ihsan. Orang yang mampu melihat keberadaan Allah, saat dia tidak mampu, yakinlah Allah Maha melihat. Jadi apa yang kau lihat dari Palestina? Apa yang kamu lihat? Coba kalau andaikan bom itu jatuh meluncur di Jakarta, di Indonesia, kau baru merasakan itu adalah masalah kita. Tidak, ada masalah 40 rumah tentang anak yatim yang harus kita santuni, anak-anak naungan ya. Ada juga negara kita yang diuji oleh sebegitu banyak negara. Ada negara yang sedang ada peristiwa seperti ini. Negara kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus punya sikap. Sikap kita itulah yang menjadi nilai. Menurut beliau ini memang satu yang perlu kita garis bawahi bahwa ini tentang kemanusiaan. Ini semua tentang kemanusiaan, siapapun kita, dimanapun kita, dan apapun profesi kita, ini tentang kemanusiaan. Ini saudara-saudara kita, mereka juga membutuhkan kita. Karena memang Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal, mengenal, dan kasih sayang. Iya teman-teman, apapun itulah. Ya, kalau Anda punya kelebihan, keuangan, kamu juga punya jiwa kedermawanan, ya kita bantu orang-orang yang membutuhkan itu. Gitu. Negara kita memang sedang juga ada masalah, tapi bukan berarti kita membutakan mata hati kita untuk melihat jarak jauh, jarak pandang yang lebih daripada sekedar. Dan kalau Anda hanya punya doa, panjatkanlah doa buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya. Dan yang punya tenaga untuk berangkatlah dengan tenaganya. Ya, karena Mercy ini saya pernah mendengar nama ini sudah lama. Saya juga ingin berkenalan dengan isinya gitu. Ternyata hadir juga orang yang dipercaya, yang diamanahkan. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman yang sudah mendonasikan itu, sekali lagi saya mungkin salah ngomongnya ya. Jangan juga bersandar kepada amalan-amalan kita. Karena semua ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ini doa saya sekarang. Apa yang Anda telah berikan, mudah-mudahan Allah melipatkan gandanya. Amin, amin. Melipat gandakan. Aku belum kenal kamu, tapi kamu sudah menari. Itukah bukti-bukti kita sehati. Kamu menari, aku bernyanyi, mengikuti kata hati yang seisi. Teruslah terus, jangan berhenti. Na 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 na.